Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita di hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya di dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan dan kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya bagi Dia, Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan pujian Ajaiblah Tuhan. Adalah nama yang sanggup memberikan kita kelepasan dosa. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita datang, kita memohon pengampunan dari Dia, Allah yang sanggup menyucikan dosa kita, oleh karena kuasa darah dan bilur-Nya yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian doa Bapa kami. Dan amin. Oleh sebab itu tidak pernah sia-sia kalau kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari kita pujikan lagu Peganglah Kitab Suci. Hanya tubuh kita, firman Tuhan katakan, yang akan menjadi persembahan yang indah
persembahan yang sejati di mata Tuhan. Mari kita pujikan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat GBT Malang, kami bersyukur, saya sendiri bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Daud Susilo dan Ibu Vivian yang sudah memberikan kesempatan, juga semua majelis yang ada di gereja ini. Saya bersyukur karena kita masih bisa bertemu dalam ibadah pada minggu hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami sampai sekarang. Dan kami masih bisa beribadah kepadamu, memuji Engkau dan berdoa serta mendengarkan firman-Mu. Itu juga karena anugerah dan kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan yang baik ini Tuhan tolong kami sehingga kami bisa berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Dan ketika firman-Mu disampaikan, kami semua diberkati olehnya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema khotbah kita pada pagi hari ini, saya memberikan judul atau tema menjadi wanita terhormat. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 berkata, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya
Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Tema ini diambil dari nama Sarah yang ada dalam Ibrani 11 ayat 11 ini, yang berarti wanita bangsawan atau wanita terhormat. Tetapi juga tema ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 4, di situ ada Petrus menjelaskan bahwa Sarah adalah dia wanita yang dihargai oleh Allah atau yang dihormati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, dalam rangka Hari Ibu Sedunia pada hari ini, saya sengaja mau ngambil tema ini dan contoh dari seorang tokoh wanita sebagai teladan bagi kita. Berangkat dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang ibu. Bapak Ibu, sebagai manusia, pengalaman hidup pribadi Sarah tentunya tidak berjalan mulus dan banyak sekali menghadapi banyak tantangan. Tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang wanita beriman yang disebutkan bersama-sama dengan suaminya Abraham. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 tadi kita sudah membaca. Dia Ibrani mencatat bahwa Sarah termasuk dalam daftar orang-orang beriman. Dia wanita pertama yang namanya ditampilkan dalam daftar tersebut. Namanya terdaftar karena iman pribadinya, bukan karena kegagalannya atau kelemahannya. Nah, ini bukti penghormatan yang besar kepada Sarah, wanita terhormat tersebut. Walaupun dia pernah menjadi lemah, dia pernah gagal, tetapi dia bangkit lagi dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 22. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita dapat meneladani Sarah menjadi wanita yang terhormat karena 3 hal penting yang berhubungan erat dengan pribadi Sarah, yaitu tentang imannya, tentang kesetiaannya, dan tentang ketaatannya. Nah, yang pertama, Sarah menjadi wanita terhormat itu karena imannya kepada Tuhan. Karena imannya, kalau kita melihat cerita dalam Perjanjian Lama, karena imannya Sarah berani membuat keputusan untuk meninggalkan zona nyaman atau sering disebut dengan comfort zone, ke tempat yang belum pasti karena perintah Tuhan kepada suaminya Abraham. Kejadian pasal 11 ayat 30 sampai 31, di situ dikatakan Sarah menjadi istri Abraham ketika dia masih berada di Ur Kasdim. Nah, waktu itu nama mereka Abram dan Sarai. Nah, Ur Kasdim adalah salah satu daerah Mesopotamia yang merupakan daerah yang sangat terkenal karena dia menjadi daerah perdagangan yang membuat kota itu menjadi tempat yang ramai dan maju. Penduduk kota tersebut adalah orang-orang yang kaya raya dan tinggal di rumah-rumah yang besar. Nah, tentunya keluarga Abraham juga mengalami hal yang sama. Tetapi karena panggilan Tuhan kepada Abraham, Sarah ini sebagai istri dia harus taat. Dia harus meninggalkan semua kenyamanannya di Ur Kasdim. Dia harus berjalan sekitar 600 mil atau sekarang kita sebut 960 km menuju satu daerah yang namanya Haran. Nah, perjalanan yang sangat jauh dengan membawa semua barang-barang yang bisa dia bawa. Nah, perjalanan darat selama berbulan-bulan yang sangat rumit, yang sangat sukar untuk seorang perempuan. Kalau kita disuruh seperti itu, mungkin kita berpikir panjang. Tidak ada kenikmatan dalam perjalanan tersebut. Tidak ada sukacita di situ. Tidak ada rasa nyaman selama pengembaraan itu. Dan sama seperti semua perempuan yang lain termasuk kita, tidak mudah tentunya bagi Sarah untuk meninggalkan rumahnya yang mewah, hartanya yang banyak, keluarga-keluarganya yang dia sangat kasihi, sahabat-sahabatnya, budaya yang sudah melekat dalam dirinya, pekerjaannya, kemudian makanan-makanan yang mungkin enak yang sangat dia sukai di situ. Bahkan dia juga harus meninggalkan agama lamanya, penyembahan kepada dewa Sin, untuk menghadapi masa depan yang belum pasti baginya.
Nah, tetapi Sarah belajar taat seperti Abraham, suaminya. Tidak ada omelan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada perbantahan, tidak ada kemarahan. Dia juga tidak pernah menoleh ke belakang ketika dia mengadakan perjalanan yang panjang itu. Yang ada pada dirinya adalah iman dan ketaatan. Jika kita bandingkan dengan istri Lot sempat menoleh ke belakang dan dia akhirnya menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tidak hanya ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, ketika dia sampai di Haran, untuk sementara Sarah dan keluarganya mengalami kenyamanan karena mereka beristirahat dan tinggal cukup lama di situ. Walaupun keadaannya mungkin Ur Kasdim masih lebih baik daripada Haran. Tapi ketika Terah, ayah Abraham itu meninggal, Abraham diingatkan kembali oleh Tuhan akan panggilannya. Dan mereka sekali lagi harus meninggalkan comfort zone atau tempat yang nyaman itu, pergi lagi ke tempat yang belum pasti dan menjadi seorang pengembara lagi. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12, kemudian Kisah Para Rasul pasal 7. Nah, perjalanan ketika itu Abraham sudah berusia 75 tahun dan Sarah berusia 65 tahun. Bahkan perjalanan kali ini tidak hanya melalui darat, tetapi mereka harus menyeberangi sebuah sungai yang namanya Sungai Efrat. Dengan jarak Haran ke Kanaan itu sekitar 1650 km. Tetapi yang tidak berubah dari Sarah adalah imannya kepada janji-janji Allah. Walaupun itu tidak mudah tentunya. Sejak awal sudah dikatakan bahwa Sarah mandul. Ya, Sarah mandul, tetapi janji Tuhan kepadanya adalah, aku akan memberkati Sarah dan daripadanya aku juga akan memberikan kepadamu, maksudnya kepada Abraham, seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Itu jelas dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Nah, apa yang membuat Sarah bisa seperti ini? Dia sungguh-sungguh berani meninggalkan zona nyamannya, kenyamanannya di daerah Ur Kasdim dan Aran untuk mengikuti suaminya dan mengikuti panggilan Tuhan ke tempat yang belum jelas. Tetapi dia berani melangkah untuk itu, meninggalkan semua hal yang menyenangkan hidupnya. Pertanyaan, apa yang membuat Sarah seperti itu? Jawabannya adalah iman pribadinya kepada Tuhan. Dia tidak hanya percaya kepada Allah karena berbicara kepada suaminya. Dia juga tidak hanya meneladani iman Abraham sebagai imam dalam rumah tangganya, sebagai tuan baginya. Tetapi Ibrani 11 ayat 11 mengatakan bahwa karena iman ia, Abraham, juga Sarah, atau berarti Sarah sendiri beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan by faith Sarah herself. Artinya dia mempunyai iman sendiri, tidak bergantung atau tidak nunut kepada iman suaminya. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa tidak hanya Abraham yang beriman, tetapi juga Sarah. Iman pribadi Sarah itu teruji ketika dalam keadaan sulit dan sukar. Bukan ketika dia berada di comfort zone, bukan ketika dia berada di zona nyaman. Nah, ujian terbesar Sarah ini adalah ketika dia harus berangkat meninggalkan daerah yang nyaman ke tempat yang tidak pasti tanpa jaminan yang jelas. Yang ada hanyalah janji-janji Tuhan. Yang berikut, yang kedua, iman Sarah itu ditunjukkan dengan Sarah bisa bangkit dari kegagalan dan kelemahannya menjadi kuat sampai akhir. Walaupun dia pernah gagal, walaupun dia pernah menjadi lemah, tapi imannya membuat dia menyelesaikan hidupnya dengan baik. Orang katakan sekarang finishing well. Sarah pernah gagal ketika dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan menggenapi janjinya. Kita tahu cerita itu. Dari Mesir, Abraham dan Sarah itu kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, mereka melalui tahun demi tahun sampai terus menanti Tuhan menggenapi janjinya mengenai keturunan.
Nah, Abraham mungkin terus bertanya, siapa yang akan meneruskan keturunannya? Apakah hambanya, asisten rumah tangganya yang namanya Eliezer itu? Tetapi itu bukan rencana Allah. Yang dijanjikan Allah bahwa ahli waris Abraham itu adalah anak yang lahir dari rahim Sarah istrinya. Nah, janji Allah ini tidak pernah berubah, terus menerus diulang, bahkan dalam Ibrani 6 dikatakan itu dikatakan dalam sumpah atau dengan sumpah. Tetapi bagi Abraham dan Sarah sepertinya Allah sangat lambat menggenapi janjinya. Sampai kapan? Di sini Abraham dan Sarah tidak hanya menghadapi ujian iman, tetapi juga ujian kesabaran dan ujian kesetiaan. Nah, dalam masa penantian yang seperti tak berujung itu, Sarah akhirnya menjadi lemah karena masa menanti yang cukup lama. 10 tahun Bapak Ibu. Nah, Sarah mulai goyah. Kesabarannya habis, apalagi ketika dia melihat bahwa secara manusia dan secara medis dia tidak mungkin lagi mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia sudah mengalami apa yang kita sebut dengan mati haid atau menopause. Ya. Kemudian Sarah berkata kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Dalam Kejadian 16 ayat 2 dikatakan begitu. Jadi Sarah menyimpulkan bahwa Tuhan tidak lagi memberi dia anak, bukan belum memberi anak. Nah, dengan demikian Sarah sudah menganggap bahwa dia tidak lagi akan mempunyai anak. Waktunya sudah lewat. Itu berarti harapannya sudah pupus secara manusia. Akhirnya Sarah menyerahkan Hagar, hambanya yang dia dapatkan dari Mesir itu, kepada suaminya Abraham untuk menjadi gundiknya supaya ada keturunan yang lahir dari Abraham. Nah, kalau dalam budaya Israel pada waktu itu hal yang lumrah, ya, budaya pada waktu itu lumrah memberikan seorang gundik kepada suaminya. Tapi yang terjadi dengan Sarah bukan hanya soal itu. Kemandulan memang merupakan kehinaan bagi seorang perempuan. Tetapi bukan berarti menyerahkan Hagar kepada Abraham adalah cara yang benar mengatasi rasa malu dan untuk menggenapi janji Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Sarah salah dalam hal ini. Sarah gagal dalam hal ini karena dia mengambil hak Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Dia mendahului waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dia memakai caranya sendiri untuk menggenapi janji Tuhan. Dan akibat dari kegagalan Sarah itu lahirlah Ismail. Hagar pembantunya dia itu menjadi sombong, memandang rendah Sarah. Abraham dan Sarah juga saling menyalahkan satu dengan yang lain sehingga kehilangan damai sejahtera dalam rumah. Dan pada akhirnya Hagar ditindas, bahkan Hagar kemudian diusir dari rumah. Abraham juga sedih, pahit, menangis, ya, kecewa, tetapi nasi sudah jadi bubur. Pertikaian antara dua bangsa tidak pernah berakhir sampai sekarang. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak berseteru turun-temurun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu cerita mengenai kelemahan dan kegagalan Sarah. Kegagalan yang lain, dia pernah mentertawakan kuasa Tuhan, walaupun dengan alasan yang logis dan rasional. 13 tahun sesudah kelahiran Ismail, firman Tuhan datang lagi kepada Abraham. Cukup lama Allah diam kepada Abraham dan Sarah karena kesalahan mereka. Tapi kemudian Allah datang melalui orang asing yang bertamu di kemah Abraham. Tamu-tamu itu rupanya utusan Tuhan yang datang mengulangi lagi janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Nah, sambil melayani tamu-tamunya, Sarah mendengarkan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Tapi ketika tamu itu bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" Utusan Tuhan itu berkata, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Kita bisa melihat dalam Kejadian 18. Mendengar itu Sarah tertawa dalam hatinya. Dia tertawa karena katanya, "Akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu?" Sudah umur 89 tahun pada waktu itu. Sedangkan tuanku, maksudnya suaminya, itu sudah tua, sudah berumur 99 tahun. Nah, tamu itu tidak melihat Sarah secara langsung, tetapi dia tahu Sarah tertawa. Kemudian dia bertanya, "Mengapa Sarah tertawa? Apakah sesuatu apapun itu bisa mustahil bagi Tuhan?" Sarah menjadi takut sehingga dia katakan, "Saya tidak tertawa," tapi Tuhan mengatakan, "Tidak, memang engkau tertawa." Nah,
Tuhan tidak marah dan menghukum Sarah karena sikapnya pada waktu itu. Karena Sarah memang manusia terbatas. Tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa Sarah tertawa karena meragukan kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu sekalipun itu mustahil bagi manusia. Bukankah Tuhan Allah itu, dialah yang menciptakan manusia dan semua anggota tubuh yang ada dalam diri seorang manusia. Semua organ tubuh yang kelihatan maupun yang tidak. Jika Allah mau, semuanya dapat terjadi. Karena manusia terbatas, Tuhan tidak. Manusia tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Karena itu hanya pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu, Sarah harus belajar mempercayai Allah melebihi apa yang dia pahami dan apa yang diajarkan manusia kepadanya. Sehebat apapun manusia itu. Sarah harus belajar bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar hal-hal yang normal dan lumrah jika Tuhan mau. Nah, iman adalah mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi entah bagaimanapun ceritanya, Sarah pernah gagal. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, cerita tentang Sarah tidak berakhir di keadaan ketika dia gagal, menjadi lemah dan melakukan kesalahan. Sarah akhirnya bangkit. Sarah menyelesaikan pertandingan imannya dengan finishing well. Kehidupan Sarah dan dinamika imannya akhirnya terus diingat. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 tadi mencatat Sarah termasuk dalam daftar orang beriman. Dia wanita pertama yang namanya ditampilkan dalam daftar orang beriman di antara para lelaki yang lain. Karena iman pribadinya, bukan karena kegagalan-kegagalan atau kelemahannya. Dan ini merupakan bukti penghormatan Allah yang besar kepada Sarah sebagai wanita terhormat. Walaupun dia pernah gagal, tetapi dia bangkit lagi. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Iman Sarah yang kuat itu, yang membuat dia bisa mengandung, dia bisa melahirkan anak, dia bisa menurunkan cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena Sarah menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Dari satu orang yang lemah, yang telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Sarah melahirkan anak kandungnya ketika dia berusia 90 tahun dan Abraham 100 tahun. 25 tahun sejak Abraham dipanggil, mereka menunggu penggenapan janji Tuhan. Sangat lama secara manusia, tetapi mereka kuat dan dikuatkan. Bahkan Sarah masih bisa merawat dan memelihara anak kandungnya selama 37 tahun. Dan akhirnya dia meninggal pada usia 127 tahun. Luar biasa. Mereka menamai anak itu Ishak, yang artinya tertawa. Karena Sarah berkata, Allah yang telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Wow, Sarah menyusui anak di usia 90 tahun. Mengapa tidak? Dari seorang ibu, ibu seorang anak tunggal, menjadi ibu bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi. Yang kedua, Sarah menjadi wanita terhormat karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, tetapi juga kepada suaminya. Iman, kesetiaan, dan ketaatan Sarah itu berjalan bersama-sama, berjalan berdampingan. Iman itulah yang membuat Sarah setia. Iman itulah yang membuat Sarah taat. Iman, kesetiaan, ketaatan tidak dapat dibeli seperti barang dagangan, tapi semuanya diperoleh melalui pahit manisnya kehidupan yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 1-7 mencatat bahwa iman Sarah membuat dia taat dan tunduk kepada suaminya, bahkan dijadikan teladan dalam hubungan suami istri masa kini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Perempuan-perempuan yang menaruh harapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Tidak hanya itu, dalam teks ini Petrus juga memuji Sarah atas kecantikan jasmaninya.
kecantikan jasmaninya dan kecantikan batinnya, dan mengajak semua wanita-wanita, semua istri-istri untuk mengikuti teladan Sarah. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan Allah. Demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Nah, Efesus 5 ayat 22 juga katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan dan ketaatan Sarah kepada suaminya digambarkan seperti ketaatannya kepada Tuhan. Contoh, kita lihat dalam kehidupan Sarah, kesetiaan kepada suaminya, walaupun pernah dia dikecewakan ya. Mereka pergi ke Mesir, sampai di sana di Mesir, Abraham berkata kepada Sarah, kamu jangan mengakui aku sebagai suamimu, tapi katakanlah kamu adikku. Karena Abraham mengalami ketakutan, takut dia dibunuh atau seperti apa. Tetapi memang Sarah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 20, Sarah itu memang adik sama adiknya Abraham, sama bapaknya tapi lain ibunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham ini hanya separuh kebenaran, dan separuh kebenaran itu dusta. Nah, walaupun demikian, Sarah taat kepada suaminya, karena memang pada waktu itu Bapak Ibu, budaya yang begitu keras, ketat dengan yang disebut dengan budaya patriarki, ya, yang mengutamakan garis laki-laki, maka Sarah belajar taat kepada suaminya. Tapi mungkin dalam hatinya dia katakan, mengapa suamiku tega menjual saya ya demi keamanan dirinya sendiri. Mungkin secara diam dia mengalami kekecewaan ya karena perilaku suaminya. Mungkin dia merasa juga dikhianati, tapi Sarah tidak membantah, dia tidak menolak, dia taat. Akhirnya Sarah dibawa kepada Firaun, tetapi Sarah yang taat dan beriman itu adalah pribadi yang disayang Tuhan. Dia tidak saja disayang Tuhan karena Abraham, tetapi karena dirinya sendiri. Sehingga dalam kelemahan dan ketidakberdayaannya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, dalam budaya patriarki yang begitu kuat, Allah campur tangan melindungi Sarah. Raja Firaun akhirnya mengetahui siapa Sarah yang sebenarnya dan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak boleh ditafsirkan bahwa jika suami meminta kita untuk berbuat dosa, kita tidak taat saja. Tidak. Konteks ini sangat berbeda dengan konteks kita sekarang. Budaya yang sangat berbeda pada waktu itu, yang budaya yang sangat menonjolkan dominasi laki-laki. Tapi Rasul Petrus justru memperlihatkan bahwa iman Sarah itulah yang membuat dia tetap setia dan mengasihi suaminya. Bahkan memanggil suaminya Tuan, apapun keadaannya. Nah, iman itu jugalah yang membuat Sarah berani melepaskan pengampunan bagi suaminya. Dia tidak memendam kebencian, tetapi justru melepaskan pengampunan. Itulah perhiasan batinia yang dimiliki Sarah. Dia taat kepada firman Tuhan, hidupnya tulus, dia lemah lembut, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Allah, sehingga dia diselamatkan dan menjadi sangat berharga di mata Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, menurut penelitian, emosi yang sehat, sukacita, kepuasan dalam hidup, rasa syukur dan iman yang kuat kepada Allah, kesetiaan dan ketaatan dapat menyebabkan kecantikan jasmani. Kesehatan meningkatkan sistem imun tubuh kita dan umur panjang. Sarah memang seorang wanita cantik luar dan dalam. Dia seorang wanita yang terhormat. Tetapi dari sekian banyak wanita yang ada pada waktu itu, dan kehidupan imannya dicatat supaya kita meneladaninya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, khususnya ibu-ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka International Women's Day, bagaimana dengan kita? Ketika kita merayakan Hari Ibu Sedunia, bagaimana kebenaran rohani ini? Apa yang kita peroleh dari firman Tuhan ini? Teladan apa yang kita peroleh dari Sarah, wanita terhormat yang dihormati itu? Apakah kita tetap bisa beriman, setia kepada Tuhan, taat ketika segala situasi tidak menyenangkan? Kita harus meninggalkan kenyamanan hidup dan menjalani ketidaknyamanan. Kita sudah nyaman bekerja sini, tinggal di sini, tetapi kita harus pindah ke tempat yang lain.
Yang kedua, apakah kita tetap beriman, kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa depan seakan tanpa harapan, tanpa jaminan, tanpa kepastian. Karena krisis kita berhenti bekerja, usaha kita suram, orang yang kita kasih mungkin sudah dipanggil Tuhan dan sebagainya. Tidak bersama-sama dengan kita lagi. Bagaimana memikirkan masa depan anak-anak dan sebagainya. Apakah kita tetap beriman, setia dan taat kepada Tuhan? Apakah kita juga tetap beriman, setia dan taat kepada Tuhan meski kenyataan mengecewakan? Kita orang-orang yang kita kasihi mengecewakan kita. Seharusnya mereka yang melindungi kita, memelihara kita, tapi mereka justru menyakiti. Apakah kita tetap membenci mereka atau kita melepaskan pengampunan bagi mereka? Apakah kita tetap beriman, kita tetap setia ketika janji-janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita? Atau kita berusaha menggenapi janji Tuhan dengan jalan pintas atau dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dengan pertimbangan-pertimbangan kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, apakah kita tetap beriman? Kita tetap setia dan taat kepada Tuhan meski berjanji Tuhan tidak sesuai dengan hukum akal budi, tidak logis. Tapi apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Khususnya untuk ibu-ibu yang merayakan Hari Ibu pada hari ini. Marilah kita menjadi wanita terhormat, pribadi yang terhormat, orang yang dihargai oleh Tuhan. Karena iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari supaya kami menjadi orang-orang yang terhormat, yang dihargai oleh Tuhan karena iman, karena kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau rekening BRI di nomor 03440100156567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan telah memimpin ibadah kami. Kami boleh memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, menyiapkan persembahan kami. Dan hari ini khususnya Tuhan dalam memperingati Hari Ibu Internasional. Melalui firman Tuhan kami diingatkan bagaimana iman dari tokoh iman Ibu Sarah mendapat penghormatan yang khusus di dalam Alkitab bersama dengan Bapak Iman Abraham. Sarah dipuji karena imannya yang begitu membuat kami ingin mengikuti teladan sebagai ibu-ibu di gereja kami. Bapa, walaupun Sarah pun pernah mengalami kegagalan, tetapi itu tidak membuat namanya dicoret dari tokoh-tokoh orang beriman di dalam Alkitab. Bapa, walaupun Sarah pernah tidak sabar menunggu janji Tuhan, Sarah pun pernah menertawakan janji Tuhan, tetapi Sarah dengan imannya memperbaiki hidupnya untuk tetap dapat disebut sebagai ibu orang beriman. Bapa, kami mohon kiranya Sarah dapat menjadi teladan bagi kami semua, ibu-ibu di GBT Kristus Pelepas, bahkan bagi kami semua Bapa, karena bukan hanya imannya, begitu juga kesetiaan dan ketaatannya. Dan itu yang membuat Sarah disebut orang yang cantik,
bukan hanya secara lahiriah tetapi secara rohani. Mohon Tuhan agar firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik di dalam hati kami dan membantu kami semua, ibu-ibu di GBT Kristus Pelepas, bukan hanya ibu-ibu tetapi juga mereka yang calon ibu di masa mendatang. Dan kami saat ini bersyukur juga kepada ibu-ibu kami yang telah membesarkan kami. Bapa, biarlah kami sekarang melakukan tugas kami sebagai ibu-ibu kepada generasi yang mendatang, sebagai orang tua kepada generasi penerus. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pagi ini. Kiranya Ibu Pendeta Dina Latumahina mendapatkan berkat Tuhan, baik secara pribadi, begitu juga dalam keluarga. Kiranya hamba Tuhan ini sebagai seorang ibu dan seorang pelayan Tuhan dapat menjadi saluran berkat di mana saja hamba-Mu berada. Tuhan berkatilah juga semua hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam penyiapan ibadah daring pagi ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk semua nama yang telah ditampilkan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka, baik yang sakit maupun yang sudah lanjut usia, yang memerlukan uluran tangan Tuhan karena dampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa, Engkau akan memberkati mulai dari Presiden Joko Widodo dengan wakil, seluruh jajarannya di kabinet, di badan legislatif dan yudikatif yang memerintah di tingkat pusat, tingkat 1 sampai ke daerah, dan khususnya untuk Kota Malang dan sekitarnya. Tuhan, kami mohon agar pemerintah kami dalam menyeimbangkan perekonomian, melindungi masyarakat dan kesehatan, khususnya dalam program vaksinasi, kiranya kami semua penduduk boleh bekerja sama dengan semua pihak, begitu juga dengan tim kesehatan, maupun dengan TNI dan Polri. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu ini dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kita ingat akan contoh iman, kesetiaan, dan ketaatan dari Sarah. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.